Halo, selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Feza Aditya Lenggawa dalam program Bincang Redaksi pada siang hari ini. Tema yang akan kita bawakan siang hari ini terkait dengan tak lagi asing kuliah daring. Tentu ini menjadi tema yang sangat menarik, tentunya bagi para mahasiswa dimanapun berada, karena sudah terjadi hampir 1,5 tahun atau mungkin hampir 2 tahun ini, begitu. Latar belakangnya karena mengingat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek telah mengizinkan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di perguruan tinggi dan politeknik atau akademi komunitas pada semester genap tahun akademik 2020-2021. Namun, PTM juga dapat dilakukan secara campuran atau hybrid learning, baik dalam jaringan tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Meski begitu, masih banyak perguruan tinggi yang hingga kini masih memilih pembelajaran daring tanpa luring. Beberapa universitas negeri dan swasta telah beradaptasi dengan cepat setelah 1 tahun menjalani kuliah daring. Bahkan, mahasiswa dan tenaga pendidiknya sudah familiar dan merasa cukup nyaman dengan pembelajaran daring. Siang hari ini saya sudah ditemani oleh ketiga narasumber yang sangat luar biasa. Saya ingin menyapa terlebih dahulu satu persatu narasumber yang telah menemani saya. Yang pertama ada Profesor Agus Setiobudi, MSc, selaku Kepala LL Dikti Wilayah 3. Selamat siang, Prof. Agus. Ya, selamat siang. Assalamualaikum, Mas Feza. Waalaikumsalam. Apa kabar, Prof. Agus? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. 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 Harus selalu semangat dan selalu sehat, Prof. Amin. Harus, ya. Betul. Amin. Narasumber selanjutnya ada Profesor Dr. E.S. Margianti, SE, MM, selaku Rektor Universitas Gunadarma. Selamat siang, Prof. Apa kabar? Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Narasumber kita selanjutnya ada dari Profesor Insinyur Asri Nugrahanti, MS PhD, selaku Wakil Rektor 1 dan 4 Universitas Trisakti. Selamat siang, Prof. Asri. Apa kabar? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gitu ya. Sebelum saya melanjutkan ke sesi selanjutnya, saya ingin mengingatkan kepada seluruh viewers Bincang Redaksi untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan yang paling penting, ayo lakukan vaksinasi dan tidak memilih-milih vaksin. Yes, betul, Prof. Ini Prof sudah divaksin semua ya? Sudah divaksin semua ya? Sudah full vaksin ya ini ya? Luar biasa. Tetap jaga protokol kesehatan meskipun sudah divaksin. Begitu. Baik. Ini tamunya ini juga sentra vaksinasi loh. Baik. Prof. Agus luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Jadi sudah tidak usah ragu lagi karena sudah divaksin dan pastinya profesor ini sudah pasti menjaga protokol kesehatan juga. Begitu ya, Prof. Sudah tidak perlu diragukan lagi. Baik, baik. Terima kasih. Mungkin saya ingin sedikit menjelaskan terkait LL Dikti. Ya, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. LL Dikti merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertanggung jawab kepada Mendikbudristek, berkoordinasi secara administratif dengan Sekretariat Jenderal, serta dibina secara teknis oleh Ditjen Dikti-Ristek dan Ditjen Vokasi. LL Dikti Wilayah 3 berada di Provinsi DKI Jakarta dan memiliki tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermitra dengan 297 perguruan tinggi swasta dan 5 perguruan tinggi negeri per Oktober 2021. Baik, saya ingin ke Prof. Agus terlebih dahulu. Prof, mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan adanya perubahan kondisi pembelajaran yang tadinya tatap muka, sekarang sudah mulai hybrid atau mungkin masih full daring begitu. Apa pandangan dari kacamata Prof. Agus menyikapi adanya perubahan metode pembelajaran ini? Silakan, Prof. Agus. Baik, terima kasih Mas Faiza. Dengan adanya pandemi ini, alhamdulillah ya, kita ambil hikmahnya saja bahwa yang pertama betapa pentingnya kesehatan. Itu yang pertama. Ya. Artinya apa? Artinya semua perguruan tinggi yang ada di wilayah LL Dikti 3 itu pada concern tentang kesehatan. Oleh karena itu
patuh pada protokol kesehatan tadi yang disampaikan Mas Faisal 5M, gitu ya. Jadi kalau kita mau jujur, belum ada loh di DKI Jakarta ini klaster dari perguruan tinggi, nggak ada. Kenapa? Karena itu membuktikan kalau perguruan tinggi sangat patuh taat asas terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian, gitu. Nah, yang paling penting nih hikmah di balik pandemi ini ya, betapa pentingnya infrastruktur digital. Ya, betapa pentingnya teknologi ya, karena di era sekarang ya, era revolusi industri 4.0, era masyarakat society 5.0 juga. Nah, itu mau tidak mau bagaimana semua pimpinan perguruan tinggi pasti memikirkan bagaimana mahasiswanya begitu nanti lulus itu tidak gaptek atau tidak ya adaptasinya nggak begitu ini lagi. Kenapa? Sulit ya Pak. Tidak akan sulit lagi karena sudah diantisipasi sama pimpinan. Dari mana kita tahu antisipasinya? Terbukti ya dengan adanya pandemi, kemudian ada peraturan untuk kuliah secara daring, mereka cepat beradaptasi. Kenapa? Karena infrastrukturnya tadi. Ya, cepat ya, infrastruktur digital disiapkan dengan LMS masing-masing perguruan tinggi. Nah, sehingga pembelajaran daring tidak terkendala. Nah, itu Mas Reza. Baik. Jadi dengan adanya infrastruktur digital ini itu bisa memudahkan proses pembelajaran. Ini seperti itu ya, Prof. Agus ya? Yes. Betul. Jadi memang peranan teknologi saat pandemi ini sangat menentukan juga keberhasilan pembelajaran, begitu ya, Prof. Agus ya? Betul. Baik. Kalau boleh tahu, Prof, berapa persen perguruan tinggi yang sudah menjalankan, mungkin ada sebagian yang mulai tatap muka begitu atau hybrid, atau mungkin ada berapa persen lagi yang masih full daring begitu, Prof? Oke, begini Mas ya. Sejak awal pandemi ya, keluar surat edaran itu sebetulnya sudah ada dalam surat edaran itu ya, itu dikecualikan ya. Tatap muka itu dikecualikan bagi prodi-prodi kesehatan. Oke. Ya, jadi kedokteran, itu keperawatan, kebidanan, termasuk di dalamnya farmasi sebetulnya. Ya. Nah, namun tetap kalau dulu itu 50%. Ya kan, dari kapasitas laboratorium yang ada. Nah, yang kedua, itu juga diprioritaskan bagi mahasiswa boleh datang ya ke kampus bagi mahasiswa yang dalam penyelesaian tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, kemudian ingat nggak waktu peak-peaknya gitu, tetap boleh, tapi 25%. Ya. Nah, dari kapasitas. Nah, yang sekarang gitu, yang PTM itu ada surat edaran yang membolehkan dengan catatan, ya catatannya nih, yang nggak boleh lupa, harus ada rekomendasi dari Satgas setempat. Nah, kenapa Satgas setempat? Karena Satgas setempat yang paling tahu tentang kondisi di daerahnya. Artinya Satgas setempat pasti melibatkan puskesmas di sekitar perguruan tinggi, supaya apa? Supaya lebih cepat dan mudah kalau ada apa-apa dalam antisipasi, gitu. Nah, setelah mereka dapat rekomendasi, kemudian mengajukan surat ke LL Dikti 3 dengan melampirkan bukti tadi, ya, dari Satgas setempat. Nah, setelah bersurat, kemudian kita visitasi. Kita visitasi itu melihat kesiapan mereka, apa betul, gitu. Kesiapannya memadai. Contoh misalkan ada tempat cuci tangan yang mengalir, ya kan? Persoalannya sekarang kalau ada, tapi
cukup tidak kalau misalkan pagi sampai sore gitu. Baik. Atau dibatasi katakanlah 2 jam sampai 4 jam gitu. Dengan jumlah mahasiswa katakanlah kalau seperempatnya berapa, kalau setengahnya berapa gitu. Nah, itu kita lihat betul-betul. Nah, kemudian bagaimana mengantisipasi supaya tidak terjadi kerumunan. Bagaimana dengan lahan parkirnya? Nah, bagaimana kalau setelah tatap muka itu, ya sebetulnya yang paling bahaya itu bukan tatap mukanya, setelah tatap muka. Betul. Nah, ya kan? Karena dimungkinkan berkerumun itu setelah tatap muka. Betul. Kalau tatap muka itu kan ada dosen macam-macam, nggak masalah. Yeah. Semuanya pasti terhandle dengan baik. Nah, persoalan setelah tatap muka, yang namanya lama nggak ketemu, gitu kan? Buka masker. Itu, iya, buka masker, harus ada yang semprit. Ingat pesan ibu. Betul. Kan? Pakai masker. Apalagi ibu rektor ini. Apalagi kalau rektornya yang ibu-ibu. Nah, persis Pak. Setuju. Nanti tanya sendiri sama bu rektornya. Ya. Oke. Nah, setelah kita visitasi clear, maka kita keluarkan surat. Gitu. Nah, memang yang mengajukan itu masih sedikit, Mas Faisal. Baik. Ya, artinya sedikit, itu masih di bawah 10%. Ya, dari jumlah yang Mas Faisal sebutkan tadi. Oke. Gitu. Nah, itu kira-kira Mas Faisal. Baik. Berarti ada proses monitoring ya Pak ya sebelum dikeluarkannya izin dari LLDikti. Baik. Saya ingin ke Prof. Margianti dan Prof. Asri. Baik, saya ingin ke Prof. Margianti dulu deh. Ini. Bagaimana Prof. Selaku rektor nih di Gunadarma ini seperti apa? Apakah sudah siap sebetulnya dengan protokol kesehatan yang tadi dijelaskan oleh Prof. Agus gitu? Atau mungkin masih dalam proses bertahap ini untuk PTM? Terima kasih. Ya, baik. Bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Lembaga, memang dari awal Gunadarma ini karena memiliki program studi untuk ilmu kesehatan, kedokteran, dan farmasi, dan juga ada kebidanan, walaupun secara umum sebetulnya semuanya itu sudah bisa dengan teknologi yang ada sudah teratasi. Tapi ada beberapa tingkat yang memang dia itu wajib ataupun sangat dituntut untuk praktikum yang sebenarnya, itu yang kedokteran, mau klinik dan lain sebagainya. Nah, saat ini di Gunadarma sudah berjalan yang luring untuk yang kedokteran tingkat angkatan pertama. Itu mereka sudah masuk ke kampus dengan protokol sangat ketat. Juga sistem monitoringnya dilihat kalau sampai ada yang sistem monitoring dan juga sistem istilahnya close contact dan lain sebagainya terhadap lingkungan. Nah, itu dilakukan dan itu merupakan penerusan ataupun kelanjutan daripada waktu kita menjadi sentra vaksin. Jadi alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Akan tetapi untuk yang program studi lain, karena memang sebetulnya dengan teknologi yang ada ini, apalagi dengan pemanfaatan superkomputer, kebetulan Gunadarma punya superkomputer DGX, itu praktikum dan lain sebagainya sudah bisa dilakukan sampai tingkatan tertentu itu sudah bisa dilakukan dari rumah dan juga jadi praktikum ya kalau bilang. Dan memang juga ya tentu saja dalam hal ini karena di Gunadarma itu juga ada tim COVID itu tetap dilakukan monitoring dan juga komunikasi dengan tim di lokasi Depok ataupun lokasi yang lain, dan tentu saja setelah dari tim COVID itu harus kembali ke Bapak Kepala Lembaga karena semuanya harus begitu, ada beberapa tingkatan yang harus dilalui. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih. Mas Faiza. Siap. Superkomputernya yang DGX dari Gunadarma tadi itu boleh digunakan untuk perguruan tinggi lain loh. Oh, boleh ya? Iya. Oke. Dari rumah ya, itu cukup dari rumah praktikum gitu. Ya. Kenapa boleh? Karena semangat LLDikti ini adalah kolaborasi
Oke. Mas Reza, kolaborasi sama sinergi. Nah, Baik. jadi bagaimana kita mensinergikan potensi-potensi yang ada di wilayah LLDT 3, gitu Mas Faisal. Baik, jadi sebetulnya ini bentuk kolaborasi juga sebetulnya ya ke depannya nanti yang bisa Iya. dimanfaatkan ya, terlepas dari apakah pandemi ini sudah selesai atau belum begitu ya. Betul. Prof. Agus. Jadi Baik. yang kuat nolong yang lemah gitu Mas Faisal. Oke. Nah, Yang Oke. konsep dia Prof, Iya. konsep pentahelix. Konsep Jadi juga pentahelix. masyarakat juga sudah berjalan saya kira. Kebetulan Betul, kemarin betul. Prof Asri juga melihat ke sana Pak, Danopak, bahwa sebagian konsep itu sudah mulai berjalan. Baik. Dan saya juga sering sekali melihat tayangannya UGTV, Prof. Di televisi itu juga sudah sering saya tonton juga tuh. Isi-isinya seminar, talkshow itu juga cukup membantu ya kalau untuk pembelajaran secara daring. Saya ingin ke Prof. Asri, mungkin di Trisakti ini apa yang kira-kira sudah disiapkan, Prof? Terima kasih Mas Faisal. Jadi waktu tahun 2020 menjelang, maksud kami waktu adanya COVID, kebetulan Trisakti sudah memiliki pusat pembelajaran daring Trisakti atau PPDT. Sehingga pas ada COVID, ya tentunya kami tidak terlalu, maksudnya tidak terlalu sulit karena memang sudah ada pusat pembelajaran daring Trisakti. Hanya yang waktu itu membuat kami rada sulit, belum semua dosen maksudnya siap untuk memberikan kuliah secara daring ya. Karena kan tetap berbeda antara luring dengan daring. Nah, tetapi karena kondisi yang memungkinkan atau memaksa seorang dosen harus itu, akhirnya tidak pakai sosialisasi, seolah-olah akhirnya berjalan dengan alamiah. Alhamdulillah lancar, alamiah. Jadi mau nggak mau dosen bisa, tetapi ya saya kira belum sempurna ya. Nah oleh karena itu kami tetap terus menyempurnakan yang untuk daring ini ya, karena bagaimana pemberian pembelajaran yang baik. Kami juga belajar dari UT, Universitas Terbuka, untuk bagaimana membuat konten dan menyampaikan yang terbaiknya bagaimana biar mudah dicerna oleh mahasiswa. Betul. Nah itu untuk daring. Kemudian kami juga sama seperti Gunadarma bahwa kami memiliki fakultas kedokteran dan kedokteran gigi, sehingga tidak mungkin dengan daring seluruhnya. Dan seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof. Agus bahwa kami juga sebagai sentra vaksin, karena kebetulan kami juga ada kedokteran, dan ini kami untuk kedokteran gigi ini memang tidak seluruhnya sesuai dengan protokol kesehatan bahwa yang boleh masuk berapa, tetapi digilir yang penting adalah yang harus dilakukan di kampus tetap bisa di kampus. Ya, karena seperti kedokteran gigi kan nggak mungkin daring. Gitu. Kemudian praktikum kedokteran kan juga nggak mungkin daring. Jadi, tetapi kalau kami memiliki 9 fakultas, tapi yang 7 fakultas memang untuk, apalagi yang kemarin PPKM ya, jadi itu hampir semuanya daring. Dan seperti tadi yang dijelaskan oleh Prof. Agus bahwa kami untuk praktikum dan tugas akhir tentunya masih tetap berjalan, sekalipun ya terbatas saja yang sesuai keperluan begitu. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Asri. Prof. Agus, berarti memang tantangannya ini ada di aspek ilmu-ilmu kesehatan yang membutuhkan praktikum secara langsung ya Prof ya? Karena memang betul. Jadi harus memang praktik secara langsung, nggak mungkin lah daring begitu. Sama fakultas teknik. Teknik betul. Betul. Baik, teknik dan ilmu kesehatan begitu ya. Betul. Baik, Prof. Berarti apa nih yang kira-kira sudah dilakukan dari LDikti ini untuk bisa membantu para kampus untuk menyiapkan kuliah tatap muka sejauh ini, Prof? Dari perspektif LLDikti ya, karena kami LLDikti itu berarti kita perkuat regulasinya, Mas Faisal. Baik. Ya, jadi surat edaran Menteri itu kita turunkan. Nah, turunannya itu
kita sosialisasikan, kita blast. Kita punya tim humas yang luar biasa, Mas Faiza. Ya, komandannya Mbak Dita, gitu ya. Nah, itu dengan ada WA group humas LLDT 3. Begitu ada hal-hal yang baru, itu kita blast cepat banget. Nah, dari turunan dari surat edaran itu harus sampai ke perguruan tinggi, tidak boleh ada yang belum menerima informasi itu. Nah, jadi apa saja syarat-syarat kalau mau PTM? Nah, itu poinnya yang paling penting. Gitu. Jadi tidak sekedar ya euforia, oh boleh PTM nih, nah, kayak gitu. Tidak. Ya, jadi dari sisi regulasi kita sampaikan supaya pimpinan perguruan tinggi ini paham betul apa sih syaratnya. Nah, itu Mas Faisal. Baik. Jadi sosialisasi adalah kunci begitu ya, Prof. Yes. Agus ya. Yes, Nah, yes. saya ingin beralih ke Prof. Margianti dulu untuk yang di Gunadarma nih, Prof. Sosialisasinya seperti apa kepada para mahasiswa atau mungkin kepada orang tua mahasiswa agar mereka mau menerima? Karena kan banyak sekali kalau di SMA, SMA atau SMP, SMP ini banyak orang tua yang nggak sabar juga ya. Ayo kapan nih tatap muka begitu ya? Karena mungkin anak muridnya membutuhkan pendampingan orang tua yang mungkin agak repot begitu. Nah, kalau dari kacamata Prof. Margianti sendiri untuk bisa menyelaraskan begitu dari aturan ke dalam sebuah kebutuhan kampus seperti apa, Prof? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi dalam kaitan ini kebetulan Universitas Gunadarma tidak terlalu mengalami kesulitan karena saluran komunikasi itu sudah cukup baik melalui SMS maupun melalui berbagai apa istilahnya saluran komunikasi yang biasa dilakukan entah grup WA dan lain sebagainya. Itu sudah berlangsung sangat lancar dan juga ya masalahnya kan sebetulnya ini kan pandemi ini kan sudah berjalan cukup lama. Jadi justru para mahasiswa itu sudah banyak yang pulang kampung. Oke. Nah, jadi ancang-ancang itu yang perlu kita, yang saya belum katakan go karena situasi ini masih terus berkembang adalah Anda harus mulai siap-siap datang ke Jakarta lagi, itu yang belum. Karena sampai saat ini pun wisuda itu dilakukan secara daring, akan tetapi dia kalau ini di hybrid antara luring dengan daring, wisuda Gunadarma itu di hybrid dengan TV. Jadi antara Zoom dengan TV sehingga dilakukannya seperti just in time proses. Jadi malah itu sangat mengesankan karena diminta tolong kepada orang tua melakukan proses wisuda kuncir dan lain sebagainya. Jadi rektor meminta tolong kepada orang tua dan itu dilakukan dari segenap penjuru dunia berkaitan dengan itu ada yang dari Mekah, ada yang dari Jerman, mahasiswanya itu ya lulusannya ini dalam kaitan untuk wisuda. Jadi di sini pandemi ini telah mendorong kami untuk berinovasi dan beberapa inovasi itu memang beyond the limit kira-kira begitu. Tapi kita sadari kan memang bahwa tatap muka itu diperlukan. Jadi kalau memang nanti situasinya sudah matang, kita sendiri di sini kan belum pasti. Seperti kemarin belajar kan ternyata waktu PON itu kan tahu ada 87 orang yang begitu mudahnya. Nah ini juga menjadi salah satu pertimbangan mendasar bagi kami untuk mempersiapkan. Akan tetapi untuk kalau ditanya dari sisi komunikasi, diseminasi dan lain sebagainya, semua berjalan dengan baik dan benar insya Allah begitu. Baik. Terima kasih Prof. Margianti. Saya ingin ke Prof. Asri. Bagaimana Prof. Trisakti menyikapi adanya perubahan ini dari aspek komunikasinya, sosialisasinya begitu sehingga tidak ada kerancuan dalam diri mahasiswa maupun orang tua mahasiswa terkait dengan pembelajaran ini. Silakan Prof. Ya. Terima kasih. Jadi untuk sosialisasi saya kira di internal kampus tidak ada masalah karena saluran untuk penyampaian itu sudah cukup banyak. Hanya kami
sebetulnya memiliki mahasiswa yang berasal dari luar kampus Trisakti, itu sekitar dari 40-an perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi kami mengikuti program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu dari mulai awal adanya Permata Sakti, itu hanya sekitar 40-50-an mahasiswa itu berasal dari 5 perguruan tinggi. Namun yang semester ini itu kami hampir 40-an 38 perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang ikut mahasiswanya ikut belajar di Trisakti. Nah, ada suatu program dari kementerian dari Dikti itu sebetulnya adalah bantuan untuk luring. Jadi hadir ke Trisakti. Namun karena kemarin PPKM dan belum memungkinkan sehingga dilaksanakan tetap secara daring. 7 fakultas kecuali FK-FKG. Jadi kami memiliki lebih dari 200 mahasiswa yang berasal dari luar Trisakti yang mengikuti mata kuliah yang disajikan untuk MBKM ini gitu. Jadi kami beberapa program studi kan menyajikan beberapa mata kuliah yang boleh diambil seluruh mahasiswa di Indonesia ini, ibaratnya begitu. Dan itu saja kemarin yang rada rada kesulitan, tetapi ya terselesaikan. Namun terselesaikan. Nah, nanti kalau memang sudah bisa luring, tetapi ini kami terus terang untuk hybrid ini menyerahkan kepada fakultas karena kondisi di setiap fakultas itu berbeda-beda. Karena kalau luring kan ada pembatasan jumlah yang harus ikut, kemudian dosennya, ruangannya dan sebagainya, sehingga kesiapan kami serahkan kepada fakultas masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Hanya kalau yang mahasiswa dari luar Trisakti yang inbound ke Trisakti itu yang terus terang tahun ini cukup banyak, semester ini cukup banyak dari luar Trisakti. Kami mengikuti program pemerintah, maksudnya mensukseskan program pemerintah, beberapa mahasiswa yang ikut kuliah di Trisakti. Nah, ternyata yang outbound, maksudnya dari Trisakti keluar, ternyata tidak terlalu banyak, lebih banyak yang masuknya inbound. Ya, jadi tapi kami tetap memfasilitasi, ikut mensukseskan program pemerintah, bagaimana bisa memberikan layanan mata kuliah biar bisa diambil oleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Baik, terima kasih. Terima kasih, Prof. Asri. Saya ingin kembali ke Prof. Agus. Prof. Agus, ini kan berkaitan dengan tercapainya, agar tercapai indikator kinerja utama atau IKU di perguruan tinggi begitu. Nah, yang kami tahu LLDikti ini juga kan membina perguruan tinggi di wilayah kerjanya tentunya, salah satunya dengan tadi yang disampaikan oleh Prof. Asri, MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini kan mungkin ada perbedaan begitu ya, ketika misalnya di tengah pandemi ini situasi pembelajaran sudah mulai berubah begitu, ada kenormalan baru dalam hal pembelajaran ini. Apa yang kira-kira bisa ditanggapi, Prof, dari situasi seperti ini, dan mungkin inovasi apa yang kiranya bisa dilanjutkan begitu ke depannya? Oke, kalau kami tidak begitu khawatir, Mas Faiza. Kenapa? Karena dalam MBKM itu harus diawali dengan MOU. Gitu. Nah, dalam MOU itu ya itu harus tergambar dengan jelas kok. Kira-kira kurikulumnya seperti apa yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Gitu. Nah, dosennya juga harus dilibatkan. Kenapa? Karena nanti katakanlah mata kuliah yang untuk MBKM itu dosennya harus tahu persis, gitu, sehingga nanti tidak akan kesulitan dalam proses yang pertama konversi ya SKS-nya, gitu. Nah, yang kedua ya kalau dalam tim teaching
ya itu nanti bisa tektokan antara dosen satu dengan dosen yang lainnya, itu nyambung. Jadi tidak ada yang overlap gitu. Nah, itu poinnya. Justru di MBKM itu kekhawatiran menurut saya tidak perlu. Kenapa? Karena awalnya itu ada MOU. Ya, MOU itu bukannya dari atas ke bawah, enggak Mas Faisal. Itu dari bawah ke atas. Artinya di tingkat program studi dulu. Ya, tingkat program studi melibatkan dosen, gitu. Oke, sepakat, gitu. Ada tidak? Nah, tugasnya seperti apa? Kemudian bentuknya kayak apa? Itu clear banget kok. Nah, ya, apalagi kalau melibatkan industri. Proses magangnya, internship-nya itu tergambar banget dengan clear. Nah, dari prodi kalau udah siap naik ke atas ke fakultas. Gitu. Di fakultas juga katakanlah clear and clean, baru kepimpinan perguruan tinggi, para rektor ini, gitu. Begitu di rektor itu udah final, ya terkait dengan kerjasamanya kayak apa itu udah final, baru tanda tangan. Nah, tentunya yang tanda tangan adalah mereka pimpinan perguruan tingginya, gitu. Jadi rektor-rektornya, ya. Nah, bukan berarti dosennya nggak tahu. Kenapa? Karena prosesnya dari bawah ke atas. Nah, begitu, Mas Faisal. Baik, baik. Jadi ada sifat pengajuan dulu ya, Prof ya, terkait dengan kesiapan dari masing-masing prodi begitu ya. Dan jangan lupa itu semua yang berani MBKM itu tentunya yang punya tadi infrastruktur digitalnya yang bagus banget. Kalau nggak bagus banget, nggak bakalan. Gitu. Kenapa? Karena ini antar kampus. Antar kampus, bahkan bisa antar pulau gitu. Betul. Dan bahkan di luar negeri juga gitu. Nah, itu nggak mungkin akan running dengan baik ketika infrastruktur digitalnya tidak mumpuni. Baik, baik. Jadi harus diperhatikan juga ya, Prof ya, terkait dengan infrastruktur digital atau digitalisasi pembelajaran itu menjadi sebuah hal yang penting begitu ya, Prof? Betul, gitu. Ya. Jadi kalau ada miss apapun kayak gitu, mudah sekali mendeteksinya. Gitu. Baik, baik. Saya ingin ke Prof Margianti. Terakhir, Prof, terkait dengan MBKM tadi, dari Gunadarma sendiri, Prof. Tantangannya seperti apa? Atau mungkin selama ini lancar-lancar saja, Prof, proses MBKM ini? Ya, kalau yang dalam kaitan mahasiswa dari luar masuk ke Gunadarma, alhamdulillah lancar. Malah pernah terjadi 600 yang untuk RPL, program RPL, yang skema RPL itu dari NIAS. Jadi kami melakukan hal itu dan sudah, karena itu proyek tertentu, jadi sudah habis waktunya, bukan yang MBKM yang sekarang. Nah, yang MBKM yang sekarang ini kan memang dibuka dari pemerintah. Mereka mendaftarnya kan lewat Dikti kalau tidak salah. Itu rasanya kalau di Gunadarma ini kalau no news, good news gitu ceritanya. Jadi kalau mereka datang biasanya kalau ada masalah. Nah, tapi yang menjadi concern Gunadarma justru adalah mengenai Kampus Merdeka ini, bagaimana kita bisa mengirim para mahasiswa itu ke dunia industri. Kan ini kewajiban lembaga untuk menyediakan hal itu, akan tetapi buat mahasiswa dia boleh pilih, kan itu kira-kira prinsip. Saya umpamakan atau kita berasumsi kalau satu program studi, katakan mungkin ada yang satu program studi 1.000, ada yang 500, ada yang itu mereka semua ingin lari ke industri yang pusing. Terus industrinya, nah ini kan problem tersendiri. Kebetulan Gunadarma ini sudah membuka, cuma agak tersendat mengenai sebuah lahan di daerah Cianjur yang dinamakan Juji Technopark. Juji Technopark itu merupakan tempat untuk melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, bahkan juga kampus Merdeka bisa dilakukan di sana. Artinya belajar di Technopark itu bisa diakui sebagai program out of the campus. Nah, itu otomatis jadi berbagai kegiatan harus disediakan di sana.
Nah, kebetulan kemarin itu kan ada hibah Liga 1 juga Gunadarma sudah mengarahkan agar menjadi memperkaya Teknopark di sana. Jadi yang saya pikirkan adalah bagaimana kalau industri, let's say industri tertentu itu kita undang ke Teknopark, kita disediakan. Jadi seperti bonded area, sediakan sarana produksi, terus mahasiswanya yang tertarik ikut ke sana dan mereka melakukan tugas kampus merdekanya itu di sana. Jadi karena kan Gunadarma kan ada satu program studi yang mahasiswa barunya aja banyak yang di atas 1.000 satu program studi. Jadi kan ini tantangan sekaligus triton ya, triton ya. Nah ini jadi saya memikirkan, ini kan suatu proses. Kita punya sumber dayanya selain teknologi, manusia dan raw material, pasti ada outcome-nya, ada output. Outputnya itu juga bagaimana outputnya ini kita pasarkan kalau bisa. Dan itu otomatis karena ini mahasiswa kan jadi harapannya ini kan di atas kertas itu jadi rendah harganya. Nah ini diharapkan bisa juga membantu meningkatkan roda perekonomian. Ini kalau untuk yang industri. Tapi saya kan di Gunadarma itu ada agrotech. Nah, di situ kalau di agrotech itu inginnya dari mulai pemuliaan benih sampai tersaji di atas meja. Jadi prosesnya itu demikian sebuah full cycle dari kehidupan. Nah ini juga dikembangkan dan ini semua memanfaatkan lahan Teknopark yang ada juga termasuk bagaimana let's say, praktikum dengan hidrologi itu kan pakai air yang panjang itu juga begitu bendungan dan lain sebagainya. Ini dalam pengembangan tapi karena COVID ini agak tertunda sedikit. Termasuk juga ada budaya dan lain sebagainya itu dilakukan di sana. Baik. Itu bentuk inovasi dari Gunadarma. Saya ingin dengar dari Prof. Asri. Prof, sebagai penutup ini pertanyaan terakhir, apa yang bisa disampaikan kepada para mahasiswa terkait dengan MBKM ini supaya mereka tidak ragu untuk mungkin datang ke Trisakti atau mungkin bisa keluar begitu mencari kampus-kampus lain yang mungkin bisa mengembangkan dirinya juga ke depannya. Ya, terima kasih. Jadi untuk ikut mensukseskan MBKM dari Dikti, Trisakti antara lain juga mengikuti ISMA. Jadi yang mobility mahasiswa yang di studi ke luar negeri 1 semester itu ke luar negeri yang universitas yang terbaik-baik sudah dikelola, maksudnya Dikti sudah menyaring itu kami ada 3 mahasiswa yang bisa kuliah di luar negeri. Kemudian juga kredensial itu ada sekitar 300 mahasiswa untuk bagaimana memulai startup dan sebagainya. Itu dari kami memiliki yang pusat inkubator bisnis bagaimana untuk membuat mahasiswa untuk ke arah startup begitu. Kemudian juga yang bekerja sama untuk DUDI, dunia usaha dunia industri, kan memang seluruh BUMN itu sudah bekerja sama dengan Dikti untuk menyalurkan mahasiswa-mahasiswa yang ingin bekerja magang di BUMN tersebut. Kami juga cukup banyak yang bisa ikut ke program itu, DUDI itu. Selain itu kami untuk teknik memang kami sebetulnya sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk magang tugas akhir maupun magang kerja praktek begitu. Jadi kalau yang dengan industri yang sendiri atau dengan perusahaan-perusahaan yang sendiri itu kami kerjasama untuk kerja praktek atau tugas akhir. Nah kalau dengan DUDI dengan pemerintah tadi juga BUMN itu kami yang tadi kalau di sini berapa sih nanti diakui SKS-nya begitu. Itu tergantung dari kegiatan yang di sana. Misalnya kalau misalnya di BNI, oh ternyata misalnya orang informatika, oh bisa di sana mengerjakan IT-nya dan sebagainya. Jadi memang dari dosennya nanti di dalam kampus itu ada dosen pembimbingnya yang ikut mengetahui kesetaraan dari SKS. Jadi jadi
berapa yang akan diakui, kan tidak satu semester di industri itu akan diakui 20 SKS. Iya, iya. Belum tentu, jadi nanti akan dievaluasi dulu begitu. Jadi kami intinya Trisakti memfasilitasi mahasiswa untuk pengembangan magang di BUMN, magang di perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan Trisakti tentunya, dan juga tadi yang kalau bisa ke luar negeri ya tentunya ke luar negeri itu. Ada beberapa program selain IISMA itu kan program Bangkit itu juga satu semester dikelola oleh Dikti untuk untuk mengikuti itu kerjasama dengan Google itu. dengan Google dan sebagainya ya. Google, itu itu kalau Huawei. yang bagus nanti bisa dikirim ke luar negeri juga, ke perguruan tinggi di luar negeri. Kami ada 11 mahasiswa yang ikut itu. Jadi intinya hampir semua program yang maksudnya dilayangkan oleh yang harus boleh diikuti, kami insya Allah mengikuti semua. Baik, Prof. Astri, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, sudah 30 menit lebih kita berbincang, tidak terasa, waktu cepat sekali. Pembicaraan yang sangat seru sebetulnya, mungkin sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang belum bisa saya sampaikan, tapi karena waktu yang terbatas, saya mohon maaf. Mungkin sebagai closing dari tiap-tiap narasumber pada siang hari ini dalam bincang redaksi, dari Prof. Agus dulu deh. Closing statement, Prof, untuk masyarakat secara umum atau mungkin dalam konteks perguruan tinggi terkait dengan kuliah daring ini, ada yang mau disampaikan atau mungkin harapan-harapannya ke depannya, Dok? Prof? Oke, terima kasih Mas Faiza. Ya, saya fokus ke topik pembicaraan kita tentang PTM. Ya, semangat untuk menjalankan PTM, tapi tetap ingat pesan Ibu. Baik. Nah, itu aja Mas Faiza. Ingat pesan Ibu, baik. Iya, salam sehat Mas Faiza. Salam sehat. Baik, dari Prof. Margianti. Silakan, Prof. Ya, baik, terima kasih. Closing statement. Dari Gunadarma, ya. Kami siap melakukan sesuai dengan arahan yang ada, tapi tetap pesan Ibu itu kan sudah punya Pak Kalem, jadi kita harus selalu aware, waspada terhadap perkembangan yang ada. Baik. Selalu masker dan vaksinasi harus berjalan bersama, begitu. Baik. Selanjutnya Prof. Asri mungkin terkait dengan PTM ini. Trisakti juga tentunya semaksimum mungkin yang bisa kita lakukan, tetapi juga harus terus menjaga, karena siapa yang akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa itu yang itu yang kami terus terang berhati-hati sekali. Memang tidak mudah untuk memberikan satu keputusan, menunggu satu hasil yang evaluasi yang terbaiknya dulu. Ya. Baik, terima kasih Prof. Agus Setio Budi MSc, Prof. Dr. Margianti SMM, dan Profesor Astri Nugrahanti MS PhD atas waktu dan kesempatannya. Salam sehat. Saya izin pamit undur diri pada kesempatan siang hari ini dalam bincang redaksi Jawa Pos. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali lagi kepada seluruh viewers bincang redaksi untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan yang paling penting, ayo sukseskan vaksinasi. Prof, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Salam sehat. Iya. Salam sejahtera. Salam sehat. Oke. Sampai jumpa salam lagi buat teman-teman. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Jangan lupa bergembira katanya, Pak. Ya, jangan lupa bergembira. Bergembira. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feza. Selamat undur diri. Salam Jawa Pos. Terima kasih Mas Faisal. Terima kasih.